Selamat datang di video pembelajaran Hybrid Mobile Programming dengan tema Location. Bersama saya Miftah, mari kita mulai belajar bersama-sama. Nah, untuk itu kita akan masuk ke materi baru mengenai geolocation. Jadi di sini nampak di gambar ini adalah sebuah marker ya. Biasanya teman-teman ketika ada nama geolocation ya, itu pasti sudah mengetahui oh ini akan belajar mengenai peta. Ya benar. Peta. Katakan peta. Oke, nah seperti itu. Jadi ini akan kita pelajari mengenai geolocation. Nah, geolocation ini itu bisa kita singkat dengan posisi. Namanya lokasi ya. Posisi saat ini. Posisi ketika teman-teman menggunakan sebuah device. Ya. Karena posisi ini itu ditangkapnya menggunakan GPS, Global Positioning System, berbasis satelit. Oke, nah jadi ini teknologi geolocation ini itu bisa kita pelajari untuk mendapatkan lokasi kita, koordinat ya tentunya, koordinat geografis, garis lintang dan garis bujur dari device teman-teman yang teman-teman pegang sekarang. Jadi ketika device-nya itu teman-teman pegang dan berjalan, maka koordinat itu akan direkam terus-menerus menggunakan GPS ini. Nah, nanti kita akan belajar implementasi geolocation di aplikasi PWA kita menggunakan TypeScript. Oke, jadi ini akan ditangkap dan diproses ya menggunakan library ya dan akan memunculkan sebuah marker di sebuah maps. Nah, untuk itu kita akan memasang marker kita ya, location kita itu di page baru dengan nama lokasi. Nah, untuk itu kita sekarang langsung saja praktek bagaimana caranya penggunaan geolocation di aplikasi kita. Oke, silakan buka Visual Studio Code-nya teman-teman. Oke, terus kemudian silakan create page baru dengan nama, ini saya close dulu ya semuanya. Oke, dengan nama seperti biasa comment prompt-nya dibuka. Ini generate page lokasi. Oke, nah kemudian ketika kita sudah buat page baru, pastikan di sini kan terdapat folder baru lokasi. Nah, kemudian untuk menyamakan template-nya seperti biasa kita copy saja dari about page.html, kita Ctrl A. Saya sembunyikan dulu ya. Sekali saya serve ya. Sekali saya serve. Terus kemudian saya copy paste about page.html ini ke lokasi page.html. Kemudian, nah ini kita ganti namanya. Ini ya, saya copy paste. Sorry. Ya. Terus ini kita ganti nama lokasi. Tadi kok sudah ya. Kemudian ini saya lokasi. Kemudian ini untuk kontainernya saya hapus. Oh itu mungkin bekas saya yang coba-coba tadi yang about jadi lokasi ya. Nah sekarang lokasi kemudian kita coba tambahkan di sini untuk lokasi di bawah shopping chart-nya ya. Oke, kita ke app component.ts. HTML-nya ya. HTML yang ini, app component.html ya, bukan .ts. Kemudian saya copy paste lagi yang shoppingnya ini ya, keranjang. Terus kita beri nama di sini lokasi gitu ya. Terus kemudian router linknya lokasi. Nah, icon name-nya itu saya kalau nggak salah itu location. Oke, terus kemudian kita cek. Di sini ada lokasi. Nah, ini. Jadi ini akan kita buat page ini itu implementasi geolocation-nya di page lokasi ini. Kemudian kita bisa membuka codingan kita lagi ya di sini.
Kemudian kita buka lokasi page.ts ya, lokasi page.ts. Nah, di sini kan hasil dari generate kita. Kemudian kita coba tambahkan variabel baru latitude sama longitude ya. Ini numbernya kita definisikan 0. Kemudian longitude-nya juga sama. Nah, di sini. Oke, terus kemudian kita coba bikin satu buah function yaitu get coordinates ya. Ini untuk kita mendapatkan koordinat. Nah, kemudian caranya kita panggil navigasi. Navigation dengan cara kita cek dulu apakah navigasinya hidup ya. .geolocation-nya itu hidup. Nah, di sini. Maka kita bisa ambil let sama lon-nya. Kemudian di sini kita panggil juga navigation navigator .geolocation .get current position, kita isi dari posisinya ya. Jadi position kita pakai seperti ini position. Nah, terus kemudian isinya ya. Nah, ini biar rapi ya, karena ini hasil return dari get current position itu adalah position ini ya. Oke. Terus kemudian ini kita isikan ya. Kita isikan dari let lon yang sudah kita buat ini. Di let ya, sama dengan position.coords.let nih ya. Kemudian seperti biasa lon-nya juga sama position.coord. Nah, itu ya. Jadi ini untuk mengisi let long kita di posisi kita sekarang, di posisi saya, terutama di posisi saya sekarang menggunakan function geolocation get current position akan nge-return position. Nah, position ini banyak. Ada parameter, ada metode dari position ini returnnya, yaitu return method position.coord.let sama longnya sama. Kemudian kalau nggak ditemukan ya berarti kita misalkan di sini error, maka sebaliknya ya kita berikan di konsol ya, misalkan console.log error location, kemudian kita print errornya apa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika tidak, nah ini kan masih ada if, jika tidak support browsernya, maka kita bisa console.error. Nah, browser is not supported. Supported for geolocation. Nah, seperti ini. Ini untuk mendapatkan koordinatnya, teman-teman. Oke. Terus kemudian kita panggil get coordinate ini di sini get coordinates. Gitu. Terus kemudian kita bikin, ini kita percobaan untuk membuktikan apakah kita dapat let long-nya saya gitu kan, let long di laptop saya. Gitu kita ke lokasi page, kita buat di sini sebuah grid ya, sebuah list item aja ya. List item simple iron list. Kemudian di sini item. Nah, isinya misalkan latitude di sini ya. Latitude. Nah, oke, kemudian isinya di sini adalah lat. Yang sama item nggak keluar ya. Item. Nah, kemudian longitude harusnya keluar ya, auto complete-nya ya, lon. Nah, jangan lupa di Alt Shift F ya, biar rapi. Ini kan nggak rapi ya, Alt Shift F. Ternyata dia nggak bisa rapi ya. Tuh. Oke, anggapannya ini dia. Nah, seperti ini seharusnya lebih cantik ya. Nah, dari ini let lon yang keisi dari sini ya, let sama lon. Untuk panggilnya kan ingat yang dua arah ya variabelnya. Oke, kita cek di sini. Nah, ini kita sudah dapat untuk lokasi kita saat ini. Nah, biasanya
ketika teman-teman belum pernah mengakses peta Maps, Library Maps, atau Google Maps, kalau belum pernah sama sekali, biasanya ditanyain apakah diizinkan untuk mengakses geolocation. Kadang-kala seperti itu, tapi kalau teman-teman sudah pernah pakai dan mengizinkan itu, biasanya langsung muncul ini. Ketika tidak, akan muncul browser is not supported. Gitu. Oke, ini untuk pengambilan koordinat kita sangat simpel. Terus kemudian kita akan coba dari koordinat ini kita akan menampilkan sebuah maps ya. Menggunakan salah satu library open source dari JavaScript ya, yaitu saya masuk ke materi lagi ya. Leaflet. Leaflet itu dia ringan teman-teman. Ya, banyak digunakan aplikasi-aplikasi di luar sana untuk membantu membuat sebuah maps. Sebenarnya banyak ya, karena leaflet ini adalah dia itu salah satu yang populer dan paling mudah digunakan, maka tidak ada salahnya kita mencoba itu. Tapi tetap powerful ya teman-teman, karena di leaflet ini dia bisa pakai hampir semua maps yang di-openkan, seperti Google Maps itu kan open ya, open untuk semua, terus kemudian ada OpenStreetMap, Mapbox, Bing, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan service dari sana untuk mendapatkan peta. Katakan peta. Nah, begitu, karena sudah support banyak ya peta, terus ada markersnya yang tombol pin, ada pop-up muncul. Dan tipenya layer, terus UI-nya juga user interaction-nya bagus ya, dan community-nya juga mendukung, dan tentunya cross browser ini bisa dipakai di berbagai macam tipe browsernya. Nah, sekarang langsung kita praktek saja. Kita kembali ke sini ya, comment prompt yang lain. Kita coba install Leaflet dulu, Leaflet. Oke, kemudian kita install lagi ya kebutuhan untuk definisi types definition-nya, npm install save dev add types leaflet. Oke, nah ketika sudah install library-nya, kita bisa menggunakan leaflet, teman-teman. Kemudian kita tambahkan import di sini ya, import untuk leafletnya. Import SL, kita berikan alias L dari leaflet ini, memang otomatis ya, leaflet. Tapi ketika teman-teman kontrol spasi L leaflet nggak ketemu ya, ditulis manual aja seperti saya ini. Oke, terus kemudian karena kita berhubungan dengan tampilan UI, maka kita perlu mengimportkan juga CSS dari si leaflet di globalnya, global.css, global, kita open dari Ctrl E ya, global.css. Nah, di sini saya sudah importkan leaflet. Dicek dulu di global CSS-nya teman-teman. Jika belum ada, silakan tambahkan import seperti ini. Barulah teman-teman bisa menggunakan itu. Karena tanpa CSS, teman-teman nanti tampilannya akan hancur dan nggak akan keluar mapnya. Jangan lupa untuk importkan leaflet dan tidak dikenali tentunya karena kita belum import. Oke, kita akan coba praktekkan di sini ya teman-teman. Oke, untuk itu kita ke lokasi page.html, di bawahnya list sini aja kita berikan an item. Ya, kemudian di sini kita div id-nya map. Nah, seperti ini. Jadi kita akan update ID map ini, tag map di dalam div ini dengan codingan kita yang ada di JavaScript. Nah, terus kemudian kita definisikan panjang lebarnya map dulu, berarti kita ke CSS lokasi page map ya, karena dia ID pasti dia pagar. Ini height-nya dia ada 400 px, kita samakan ya, kemudian width-nya kita 100% kan biar luas. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Tapi belum, ini ada garisnya sebenarnya, ada garisnya 400 seperti ini ya. Oke, nah, terus kemudian kita coba inisialisasikan peta dulu ya di sini. Ya, di lokasi page.ts ini.
Nah, di sini kita coba bikin variabel tampung map tadi ya, map untuk yang div ID tadi untuk update-nya, map ini tipenya. Terus kemudian kita bikin function untuk inisialisasi peta, initialize map. Oke, di sini kita coba tambahkan petanya. Tadi kan ada kita buat map this.map ya, kita inisialisasikan dulu sama dengan l.map. Kita ambil map set view. Nah, ini inisialisasi petanya dulu ya. Nah, dengan let long kita ini, this let sama long kita. Let sama long. Itu. Dengan zoom-nya, di sini ada zoom, ini ada senternya. Kita set center kita. Jadi kita set lokasi tengah kita di peta, teman-teman. Jadi seperti kotaan ini loh, kotaannya ya. Seperti marker kita juga, marker kita biar bisa di tengah. Kemudian di sini kita set 13. Oke, terus kemudian kita pakai gunakan Google Map API ya. Jadi ini kita tinggal copycat saja ya, karena saya tidak hafal ya. Dan buat apa menghafal ya teman-teman ya. Yang jelas tahun logiknya. Nah ini at Gmap Street ya, Gmap Street. Nah kita pakai yang Google, punyanya Google ini saya copy ya. Terus kemudian saya pakai di bawahnya di sini. Nah, ini untuk mengakses service dari Google ya di sini. Ada parameter S, X, Y, Z. Begitu teman-teman. Ini sudah dari Google-nya. Oke. Nah, terus kemudian dari inisialisasi map-nya ini ya. Kita kan sudah menginisialisasi map ini. Kita panggil. Ini belum ya, karena kan function ini belum manggil. Ini untuk mengeluarkan peta ya. Untuk mengeluarkan peta. Di sini kita panggil di sini ketika kita sudah dapat let sama long-nya. Berarti caranya initialize map. Nah, begini pakai this ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, harusnya sudah tampak lokasi saya, teman-teman. Nah, tapi ini belum ada markernya. Ini sudah benar ya, saya sekarang berada di Ubaya. Ya, sekitar sini. Tapi belum ada, kok sekitar situ ya. Ayo tebak di mana Ubaya. Nah, karena nggak ada tulisannya. Nah, untuk itu kita coba kasih marker, biar kita jelas. Karena ini kan nggak jelas di mana ya Ubaya, harus digedein dulu. Ini bisa digedekan, dibesarkan, dikecilkan. Itu tadi ada Trustmart. Nah, sini Trustmart. Nah, ini ada Ubaya. Gitu, kelihatan ya teman-teman. Nah, sangat kecil ya di sini. Begitu. Oke, kita sekarang coba membuat sebuah marker. Di sini kita tambahkan ya marker lokasi kita. Tipenya sama, tipenya ini ya. Nah, terus kemudian kita tambahkan di bawahnya mana ya? Inisialisasi map ya. Di sini kita bikin variabel baru yaitu tambahkan. Tipenya adalah marker icon. Dia bisa manggil ya di sini L titik icon. Nah, terus kemudian kita pasang seperti ini ya teman-teman. Nice ya. Error di sini ya. Oh, soalnya labelnya label is not all here. Oke, ini karena saya masih belum selesai ya, masih belum selesai. Saya coba dulu. Tambahkan berarti ini kita ada icon URL. Di sini kan kita tampak ya fungsinya apa aja di sini tadi. Nah, ketika kita bikin ini tadi kan nampak. Nah, di sini icon. Oke, terus kemudian iconnya kita coba berikan, kita sudah sediakan ya. https ubaya.me map marker.png. Nah, seperti ini. Kemudian icon size-nya kita set 50-50. Oke, kemudian kita set icon ancornya di sini 25,50. Saya samakan dengan PowerPoint biar tidak bingung ya. Gitu. Nah. Oke, terus kemudian di sini kita tambahkan ya. This dot marker lokasi sama dengan
l.marker kita biarkan dulu ya. Ini coba nanti saya pindahkan ke atas ya. Ini let sama lon. Nah, kemudian kita set di sini ya. Ikonnya apa Pak? Nah, di sini. Di sini. Icon. Kita pakai yang marker icon. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, terus kemudian kita set this.marker lokasi.add to ya. This.map. Seperti ini. Sorry, ini bukan tambahkan ya. Nah, di sini. Saya typo tadi teman-teman. Typo, tambahkan. Typo ya. Ditambahkan ini typo. Ini maksudnya itu ini. Nah, tambahkan icon seperti ini teman-teman. Oke, saya typo tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi setelah seperti ini barulah harusnya sudah muncul markernya. Ini saya kecilin ya. Nah, ini kelihatan di sini ya. Nah, ini posisi saya berada di mana ini ya? Ada tulisannya enggak ya di sini? Nah, pokoknya sekitar sini. Nah, ini ada informatika. Saya berada di kelas ya, di kelas apa ini? TB11A. Oke, jadi kita sudah sukses menambahkan marker di petanya, teman. Nah, oke, terus kemudian ini tidak ini stagnan ya, state. Ya. Ketika kita pindah, itu posisinya akan di sini. Harus kita reload dulu. Nah, untuk itu, biar kita seperti penggunaan aplikasi ojek online itu kan titiknya kan gerak terus. Ya, menyesuaikan dengan lokasi device kita berada. Nah, makanya kita akan buat ini akan gerak jika kita gerak. Gitu ya. Oke, untuk itu sekarang kita tambahkan import library dari RxJS keluar ya. Berarti kita manual. Di sini interval, terus kemudian ada subscription from RxJS. Nah, ini kita manual. Oke, terus kemudian kita buat di sini timernya. Timer subscription tipenya sama. Subscription, terus kemudian jika tidak ada kita bisa berikan undefined di sini ya. Terus nggak usah pakai ini ya, saya terbawa-bawa. Terus kemudian kita set is init-nya dulu. Jadi ketika dia pertama kali reload itu kita false dulu. Jadi ketika pertama kali kita eksekusi timer ya. Ketika sudah dieksekusi timer nggak perlu timer lagi. Begitu ya, ini gunanya is init nanti. Terus kemudian kita buat di sini timernya. Jadi kita timer ya. Jadi kita tidak serta-merta setiap 1 detik atau setiap 0,01 detik itu ngakses server terus, nanti jebol servernya teman-teman. Jadi kita atur setiap 1 detik aja lah ya. Itu dia akan ngupdate koordinat yang sudah kita bikin ini ya, koordinat ini. Ya, get koordinat ini kita akan panggil setiap 1 detik. Caranya ini import untuk timer ya. Nah, caranya di sini kita set timer subscription kita ya dengan interval 1000 ya, 1 detik ya, 1000.subscribe seperti biasa. Harusnya teman-teman sudah mulai ahli ya, seperti ini. Terus kemudian kita nggak usah return apa-apa ya. Nah, seperti ini. This.getCoordinates. Nah, jadi setiap 1 detik itu dia akan mengupdate get coordinates-nya. Oke, nah kemudian kita panggil start timernya di mana? Kita panggil, sebelum kita panggil, kita buat function untuk mendapatkan lokasi ketika bergerak. Ya, kita bisa pakai moving teman-teman, function moving. Jadi this.marker lokasi, nah ini kita sudah dapat tadi marker lokasi ya. Nah, jadi kan kita buat marker lokasi ini untuk markernya. Nah, sekarang kita ketika dia berubah, harus ke-update marker lokasinya, teman-teman. Dot set lat long, kok nggak ada ya di sini ya. Let lat lng, tapi nggak error, jadi nggak kebaca. Oke, nggak masalah.
Kemudian gini kita bisa isi let sama longnya. Oke, terus kemudian kita bisa di map.fly to. Nah, ini ada function fly to untuk terbang ya, untuk bergerak. Untuk mendapatkan zoom-nya, bergerak ya teman-teman. Fly-nya itu seperti ketika kita gerak, ketika kita lokasinya pindah kan otomatis petanya kan bergeser mengikuti marker. Nah nanti sama seperti itu teman-teman. Kita sih berdasarkan LED sama LON-nya. Gerakannya di sini sorry ini kurang ya, karena kita ada variabel zoom kita di sini, 13. Jadi setiap kali gerak itu maka kita ambil marker lokasinya yang baru, lokasi titiknya yang baru, kemudian petanya gerak gitu ya. Ya seperti ini ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan nanti kan gerak kan, mengikuti titiknya gerak-gerak seperti ini begitu. Oke, nah kemudian kita set timernya di mana ya? Nah ini saya map ini saya komen. Jadi kita cek if this dot init ya, mana initnya ya? Is init ini. Nah ini. Jika dia false pertama kali akses, nah, maka dia kan masih false. Kemudian kita bisa set is init sama dengan true, berarti sudah digunakan. Oke. Nah, setelah ini ya kemudian kita bisa inisialisasi mapnya teman-teman, begitu. Oke. Nah, terus kemudian kita set timernya juga start time. Oke. Jika tidak pertama kali, maka kita cukup this.moving. Jadi ini dijalankan hanya satu kali. Kemudian setelah itu kita moving, gerak mengakses ini. Begitu. Oke. Jadi ini tidak bisa saya praktekkan karena saya nggak gerak ya teman-teman. Saya nggak gerak karena saya bikin video sekarang. Oke? Begitu teman-teman. Ini ketika saya gerak, pasti ini gerak lokasinya. Markernya juga gerak. Tapi karena saya bikin video, jadi nggak bisa gerak. Oke, kemudian kita akan coba studi kasus untuk mengetahui lokasi teman. Lokasi orang lain. Gitu. Jadi di sini kan kita hanya tampak lokasi kita dan nanti kita akan ada lokasi lain. Sama seperti ketika kita pakai fitur dari WA itu kan ada share location. Nah, posisi kita sama posisi teman kita itu berada di mana. Nah, itu kita bisa bikin seperti itu. Nah, untuk contohnya, jadi di web service, nah jadi caranya itu kita harus membuat sebuah web service untuk mendapatkan latitude sama longitude-nya teman kita. Kita sudah bikin, jadi di FileZilla kita itu sebentar ya saya tunjukkan. Jadi saya coba buka untuk web servernya ya teman-teman. Web service, sorry, var www html hybrid upaya.me. Nah, di sini ada posisi izin. Nah, nanti kita coba buka ya di sini ya. Nah, ini contoh random ya. Jadi posisi kita itu akan bukan random, ini kita sudah sesuaikan. Nah, kita ada contoh data lah untuk dia akan gerak. Begitu. Oke, contoh untuk bergerak. Nah, jadi ketika kita akses di sini ya ubaya.me, kemudian tadi ada posisi isi. Nah, ini akan harapannya setiap 1 detik itu dia akan ganti. Nah, ini. Gitu, nah ini kaji. Sesuai dengan list yang ada di sini. Sesuai yang list yang ada di sini 112 atau -7 nanti dia akan gerak ke kanan ya, teman-teman. Nah, kita akan mendapatkan let long ini untuk seolah-olah ini adalah posisi teman kita. Begitu. Ya, seolah-olah ini adalah posisi teman kita. Yang kemudian kita bisa pakai untuk mengisi markernya, teman-teman. Oke. Nah, untuk itu kita buat servisnya ya.
Kita coba yang sudah ada di food service saja ya. Food service ini kita buat function untuk, sebenarnya nggak cocok ya, kadang ini kan service untuk food ya. Tapi karena kita untuk hanya coba-coba, kita nggak apa-apa lah posisi XY nah, di sini ya. Tipenya observable seperti biasa, seperti yang ya kita lakukan observable any ya. Terus kemudian seperti biasa. Oke, kita belum ada return ya. Return this dot, tipenya kita pakai get aja. Dot get. Nah, alamatnya tadi kan https ubaya.me posisi xy.php. Nih, kita buat web service-nya posisi xy. Nah, kemudian di lokasi page ini sama. Ini adalah kita buat dulu parameter ini lokasi kita ya ini. Nah, kemudian ini lokasi kita ya. Kemudian kita buat di sini lokasi teman ya. Nah, kita balas lokasi teman. Lokasi teman N. Oke, nah kemudian di sini kita bisa marker. Marker teman tipenya any sama ya. Terus kemudian let 2 ya. Langsung aja ya 0. Terus lon 2 sama dengan 0. 0. Nah. Oke, terus kemudian ketika kita sudah untuk tempat penyimpanan web service return-nya, let long-nya ini ya. Oke, terus kemudian kita buat di sini seperti biasa private food service. Kita deklarasikan dulu food service-nya. Oke, terus kemudian kita di inisiasi map-nya ini ya. Nah, ini kan marker kita. Nah, jadi kita buat sekarang is marker teman. Nah, sama dengan mirip L marker. Nah, ini. Mirip dengan yang atas. Tanpa kita pakai let 2, lon 2. Nah, sama, kita coding sama. Kemudian di sini ada icon sama marker, kita pakai marker icon ya. Kemudian kita this dot marker teman ya, add to this dot map sama teman. Nah, jadi marker temannya ini didapatkan. Ini kita set markernya dulu ya. Markernya dulu, kemudian marker teman dot add to. Tapi kita belum mengisikan let 2 sama lon 2-nya. Ini hanya deklarasi marker agar ditambahkan ke peta. Nah, untuk ditambahkannya, kita ke moving saja ya, teman-teman. Kita modifikasi function moving di sini. Dan kita bisa dapatkan di dot biasa ya, kita akses web service ya, dot posisi xy ya, dot subscribe seperti biasa teman-teman, semoga masih ingat data di sini kan ya, kan di sini ya seperti biasa ya, semoga masih ingat data. Nah, di sini this dot marker teman, langsung saja kita isi ya, dot set lan lng data.y sama data.x gitu. Oke. Nah, disinilah kita bisa atau kita juga bisa mengisikan let long-nya ya. Oke. Atau kita bisa mengisikan daripada ini nggak terbuat ya, yang let long-nya ini ya. Let 2. Kita isikan di sini let 2 sama dengan data.y ya. Kemudian long data.x. Itu kita bisa nanti ini let 2 lon 2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, nah kemudian kita tes di sini.
Nah, kenapa kok tidak tampil, teman-teman? Nah, ini ketika kita nggak tampil, kita harus cek satu-satu, ya, teman-teman. Oke? Nah, oke, di sini ada LED 2, moving flight 2, kemudian di smart sama LED 2, LED long. Kalau misalkan ini saya ganti langsung data y atau expose error ya, data.y. Di sini data.x atau internet saya yang lagi bermasalah. Gitu. Oke, ini bisa saya komen dulu ya. Harusnya di sini ketika kita save itu ada lokasi marker yang baru, teman-teman. Di sini ya. Tapi ini ada sedikit error. Saya coba tes di sini ya. Nah, sorry. Saya inspect seperti biasa ya. Jadi akan mungkin aja ketahuan kenapa kok error. Mungkin dari network. Di sini saya reload lagi. Di sini sih dia nggak ada error ya. Nah, maka saya coba cari dulu kenapa error. Service, let long, let 2. Oke, this coordinates. Oke, kemudian saya coba lihat PowerPoint ya. Barangkali saya ada yang miss ya. Biasa ini kan programmer itu jarang ada yang sekali tes itu langsung bisa, teman-teman. This coordinate benar. Is init, saya coba cek is initnya di sini, tapi oh, start time-nya kurang, teman-teman. Nah, ini ternyata dia nggak akan update start time ini. Jadi kan start time kan harusnya kan tipenya ini dan tidak akan update get coordinate ya. Ini salah satu hal yang salah ya. Salah satu yang salah ini. Saya cek dulu lagi. Nah, ini baru ada, teman-teman. Ya, beginilah nasib programmer ya, teman. Nah, ini dia ada dua marker. Dia akan gerak terus-menerus seperti data ini. Ini kan akan gerak terus-menerus ya ini di sini. Web service kita. Anggapannya ini posisi teman kita. Dia akan gerak terus. Itu, teman-teman. Oke. Jadi saya salah di sini. Kenapa? Karena ketika tidak ada function, dianggapnya dia adalah variabel biasa dan tidak memanggil tidak memanggil function start time yang justru dia akan mengupdate get koordinat. Nah, get koordinat ini, nah, dia akan ketika start time ini berarti dia tidak start time, padahal posisinya sekarang sudah true. Ketika sudah true, ya pertama kali diakses kan pasti akses ini, kemudian is initnya jadi true. Nah, ketika tidak true, ketika tidak false, maka kan dia nggak ngakses ini lagi, dia nggak ngasih inisiasi pmap, dia nggak start time, dia langsung moving. Nah, padahal kita perlu start time ini untuk ngupdate koordinatnya. Koordinatnya apa? Koordinatnya di get coordinate ini. Dia akan ngupdate posisi current positionnya. Dan kemudian this moving ini ya, moving ini kan ketika true ya. Nah, ketika movingnya true ini dia akan akses root service gitu. Jadi saya ulangi lagi, ketika pertama kali dia akses ini, initialize map dan start time. Nah, tapi start time-nya ketika hanya seperti ini, dia tidak akan mengakses start time ini. Padahal start time ini dibutuhkan untuk update koordinat. Dan koordinat itu isinya seperti ini, dia akan akses get koordinat lagi. Nah, ngakses get koordinat yang sudah true. Ketika sudah true, maka nggak akses ini. Nah, start time-nya nggak ngakses get koordinat lagi, nggak akses moving gitu ya. Nah, jadi ini akan gerak. Begitu, teman-teman.
Oke, sepertinya hanya itu saja untuk praktek koordinat. Ya, di sini ada exercise untuk teman-teman. Ini untuk belajar saja. Ini tidak dikumpulkan hanya untuk belajar. Jadi, apakah teman-teman itu dapat mengganti API yang tadi menjadi real posisi, real people. Ya, jadi benar-benar lokasi dari teman Anda. Caranya, tadi ini kan hanya sampel ya, example dari web service. Bagaimana kalau lokasi teman-teman? Beneran, ini ketika pakai aplikasi food service ini, benar-benar terdetek temennya itu ada di mana. Ya, seperti kita kepo dikit lah. Gitu. Nah, caranya, buatlah API untuk update lokasi di server. Misalkan disimpan di tabel tertentu. Jadi ketika teman-teman moving itu melakukan query update atau insert ke server. Ada tabel misalkan location beserta username sama let long-nya. Kemudian untuk buat API untuk membaca lokasinya, ya. Terus tambahkan API update lokasi pada nomor 1 setiap ring waktu tertentu. Jadi setiap ring waktu dia akan update. Kemudian minta teman Anda menjalankan aplikasi pada device sambil berjalan-jalan. Baca API pada nomor 2 untuk mengganti API simulasi. Anggapannya nembak web service-nya teman ya, untuk yang nomor 2. Jadi untuk menggantikan web service yang ini. Simple sebenarnya. Itu. Jadi ininya akan ke-update sesuai dengan lokasinya teman. Jadi lokasinya gerak, dia akan nge-insert atau update tabelnya. Nah, kemudian ini akan dibaca di sini lagi. Gitu, teman-teman. Oke, itu untuk peta leaflet Google Maps ya. Sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari untuk leaflet. Tapi untuk mata kuliah hybrid mobile programming hanya sampai di sini. Ketika teman-teman ingin lebih advance, silakan belajar mandiri. Banyak dokumentasi di luar sana mengenai leaflet atau Ionic kalau lebih advance dan Angular juga. Oke, sekian dari saya. Ini adalah video terakhir ya untuk mata kuliah hybrid mobile programming tema location. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat belajar.